Nah, materi selanjutnya adalah tentang analisis bahan kimia obat dan bahan tambahan pada produk obat tradisional. Ini adalah biasanya BKO itu yang mengecek Badan POM ya, selaku regulator dan pengawas ya. Jadi bahan kimia obat ini adalah bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Nah, BKO ini bisa bahan kimia aktif atau produk jadi, begitu ya, obat jadi, bisa obat bebas, obat keras, atau psikotropik atau narkotik. Nah, ini adalah sebuah bentuk kecurangan seperti itu. Nah, ini materi ini saya ambil dari internet ya, itu bisa kalian cek. Kemudian, kenapa BKO masih ditemukan di pasaran? Ya, ini karena rendahnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan yang berlaku di bidang obat tradisional. Kemudian mungkin mereka merasa kurang pengetahuan begitu ya bahwa BKO itu berbahaya karena merasa obat bebas tidak masalah, orang juga bisa beli bebas di pasaran. Bisa menggunakan begitu ya, tetapi tentunya kalau sebuah obat tradisional yang kemudian diberi dengan BKO seperti itu kan pasien merasa dibohongi ya. Nah, ini juga dipicu dengan ada kompetisi tidak sehat untuk lebih meningkatkan penjualan produknya ya. Jadi rasa sembuhnya itu cepat begitu ya. Nah, jadi kecenderungan rasa putus asa sehingga ingin merasa ingin cepat sembuh ya. Kemudian kalau ada produk yang cepat sekali bisa menyembuhkan, hasilnya terasa ya, masyarakat lebih memilih itu gitu ya. Nah, BKO ini sekali lagi bisa karena kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi BKO secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya. Yang adanya kontraindikasi penggunaan bahan-bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu ya maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional mengkonsumsi obat yang lain. Nah, ini yang akan sangat membahayakan ya. Kemudian bisa produsen merasa tak masalah, padahal ternyata pasien yang mengkonsumsi misalnya mengalami alergi, ya, hipersensitivitas terhadap obat tertentu misalnya ya. Kemudian interaksi antara komponen senyawa yang terdapat pada obat tradisional dengan obat sintetik. Kemudian beberapa tanaman itu telah teridentifikasi memiliki interaksi ya terhadap beberapa obat sintetik. Nah, ini butuh penelitian juga ya. Tapi ada beberapa tanaman yang sudah menunjukkan hal itu. Oke, jadi ini dari Twitternya BPOM ya, obat tradisional mengandung BKO. Ini adalah obat tradisional yang berdasarkan pengujian lab dinyatakan positif mengandung bahan kimia obat. Nah, Badan POM itu setiap tahun akan merilis hasil temuan-temuannya setelah bukti dari pengawasan yang mengandung BKO melalui public warning obat tradisional yang mengandung BKO. Ya, bisa dicek di websitenya BPOM. Kemudian bagaimana cara mengenali BKO dalam jamu? Ya, materi ini dari salah satu webinar BPOM juga ya. Jadi bisa yang paling tinggi tentunya adalah identifikasi secara spesifik ya melalui uji lab ya dengan instrumen-instrumen yang ada. Kemudian cara mengenalinya juga bisa dari efeknya yang segera atau istilahnya cespleng, tokcer, mujarab seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian bisa juga dari organoleptisnya, misal dari bau atau dari homogenitas ya. Jadi kalau ada BKO itu, kalau misalnya itu bentuknya serbuk ya, serbuk simplicia begitu. Nah, ada apa ya, semacam putih-putih begitu ya, serbuk dari BKO-nya ya, atau ada juga
bisa dikenali dari misalnya itu serbuk simplicia ya, masih yang bentuk sediaan sederhana seperti itu ya, jamunya dari serbuk simplicia dimasukkan ke air, kemudian nanti kalau ada semacam putih-putih begitu ya, warna putih serbuk, nah itu bisa dicurigai. Tapi kalau sudah bentuk sediaan modern memang agak susah ya. Misalnya sudah dengan bahan tambahan ya, amilem dan lain sebagainya, kalau sudah dibentuk kapsul agak susah mengidentifikasinya. Tapi saya yakin kalau sudah bentuk sediaannya itu modern ya, bentuk sediaan modern, kapsul, tablet seperti itu, tentunya dibuat oleh industri ya yang sangat taat lah ya, sangat taat karena apa? Sekali ketahuan oleh BPOM maka tercorenglah ya nama industrinya, sehingga mereka tidak akan ambil resiko terhadap itu tentunya kalau industrinya sudah kaliber tinggi ya, atau usaha yang memang sudah komitmen. Tapi biasanya justru BKO ini ya terdapatnya pada produk-produk jamu ya yang entah itu ya malah yang tidak terdaftar kadang ya, yang izin edarnya tidak terdaftar. Nah, itu malah mereka yang curang-curang ya, atau yang usaha-usaha yang kecil biasanya malah yang sering curang gitu ya. Oke, kemudian bahan obat sintetik yang mungkin ditambahkan pada obat tradisional ya. Jamu turun panas bisa dari golongan asam salisilat, N-asalisilat, garam salisilat, salisilamid, asam asetil salisilat, kalsium asetil salisilat ya, atau dari turunan pirazolon dan pirazolidindion ya, antipirin, aminopirin, antalgin, fenolbutason ya masuk kategori ini. Kemudian turunan Aryl antranilat, asam mefenamat atau asam flumenamat, kemudian turunan anilin atau para aminofenol, di sini ada parastamol, acetaminophen ya, fenacetin atau astanilit ya. Kemudian jamu sakit kepala atau sakit pinggang ya, golongan analgetik juga ya, sama seperti jamu yang sebelumnya tadi ya. Ya, jamu turun panas ya, analgetik antipiretik. Kemudian jamu influenza ya juga dari golongan antipiretik analgetik, tapi juga bisa ada yang curang menambahkan CTM, antihistamin ya, difenhidramin, medilasin hidroklorid, karbinoksamin maleat, klamisol hidroklorida. Kemudian kalau jamu batuk ya bisa ditambahkannya antihistamin, antitusif ekspektoran ya, dextro, GG ya, atau dekongestan, PPA malahan ya, atau efedrin, epinefrin seperti itu. Jamu anti asma golongan santin, ada teofilin, kafein, aminofilin ya, simpatomimetik ada efedrin, papaverin, kemudian kortikosteroid ya, dexa, prednison dan golongan yang lain, atau antihistamin ya, seperti CTM tadi ya. Kemudian untuk jamu rematik, pegelinu encok ya tentunya analgetik, kortikosteroid atau antiinflamasi ya, diclofenac misalnya ya. Kemudian jamu malaria, kina atau anti malaria ya, kinin, kloroquine, primaquine ya dan turunannya. Kemudian jamu penenang anti gelisah ya, ini psikotropik ya, barbiturat ya, minal, fenobarbital ya, atau tranquilizer, cordiazepam, diazepam ya, ini kalau sudah sampai ke psikotropik ya. Kemudian jamu sakit perut, sulfaguanidin atau golongan parasimpatolitik ya, ada papaverin misalnya. Kemudian jamu sakit lambung, antasida ya, aluminium oksida, Mg oksida, jamu pelangsing, amfetamin sulfat, fentermin, pitartrat, fenfluramin HCl, sibutramin HCl ya, pelangsing. Kemudian pelancar air seni,
kafein juga masuk di sini ya. HCT, furosemid, theobromine. Ya. Kemudian sariawan, vitamin C, kemudian jamu cacing, ada santonin, piperazin, berantel pamuat, epilepsi, ya golongan barbiturat tadi, hidantoin, ya difenilhidantoin, dan turunannya, astilurea, furosemid, dan lainnya. Kemudian jamu kuat, metiltestosteron, vitamin B, besi, ya vitamin kan tidak boleh ya masuk di jamu ya. Kemudian kalau memang kemudian ada di sini sildenafil sitrat misalnya ya. Jamu eksim atau dermatitis ada asam salisilat, resorcino, asam benzoat. Nah, dan tren penggunaan BKO dalam OT beberapa tahun terakhir ya. Jadi untuk yang asam urat nyeri tulang tentunya banyak ditemukan, itu ada ditambahkan paracetamol atau phenylbutazon, penggemuk badan Dexa. Ya, ini tentunya tidak sesuai dengan indikasinya ya, dexamethasone pada jamu penggemuk badan ya. Ya, karena kita tahu efek samping dari Dexa itu adalah moon face ya. Jadi mukanya seperti bengkak gitu ya. Membulat gitu ya. Kesannya kayak gemuk ya. Kemudian nyeri telat bulan, ada paracetamol atau metampiron, kuat tahan lama, sildenafil sitrat, pegelinu, ini ada peroksika, samefenamat, metampiron, atau antalgin ya. Kemudian sakit gigi, paracetamol, samefenamat juga sering ditambahkan. Langsing, sibutramin HCl. Nah, ini dari berita-berita atau dari website POM ya. Nah, ini beberapa contoh jamu yang mengandung BKO ya. Dan industri atau produsen yang memproduksinya ya. Nah, ini banyaknya kan phenylbutazon, paracetamol, Dexa, sildenafil, sibutramin, dan ini ya itu ya tidak terdaftar ya. Ada nomor izin edar fiktif ya, tidak terdaftar juga. Ya, tidak terdaftar. Nah, itu tadi. Jadi banyaknya produk-produk jamu yang ilegal begitu ya, malahan yang curang seperti ini. Oke, bahaya BKO dari gejala yang paling ringan sampai dengan kematian, tergantung jenis BKO. Ya. Kemudian lama konsumsi, cara pemakaian. Nah, ini moon face ya, wajah rembulan tadi untuk gemuk, nambah nafsu makan, pegelinu, ya, rematik, ulkus, tukak lambung, ini karena obat-obat analgetik ya, kebanyakan kan efek sampingnya ke situ. Ya, kalau ditambahkan pada produk-produk yang ilegal tadi begitu, ya kita kan nggak tahu apakah mereka kan mengkonsumsinya berarti kan tiap hari begitu ya, bisa saja tiap hari kemudian bisa memicu kerusakan pada tukak lambungnya, gagal ginjal ya, karena akan membebani ginjal ya bisa saja, atau sindrom Stevens-Johnson, ini sebuah reaksi alergi ya. Oke, kemudian beberapa dampak kesehatan dari BKO, ya ini sibutramin HCl, meningkatkan tekanan darah, denyut jantung meningkat, sulit tidur, kejang, penglihatan kabur atau gangguan ginjal. Sildenafil sitrat, sakit kepala, muka merah. Nah, kalau sakit kepala itu kadang masih ambigu ya, maksudnya tidak langsung itu berarti ada BKO-nya, kan begitu tidak. Ya, kemudian jantung berdebar, kematian, ya, pusing, mual, infak miokard. Dexamethasone yang tadi yang terkenal moon face, kemudian ada penimbunan cairan, glaukoma, gula darahnya meningkat, ya, tulang keropos, daya tahan terhadap infeksinya, ya, daya tahan tubuhnya juga akan menurun kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kelemahan otot, tukak lambung, dan gangguan hormon. Kemudian phenylbutazon, mual muntah, ruam, penimbunan cairan, perdarahan lambung,
hipersensitivitas, ya, hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastika, dan agranulositosis. Kemudian asam mefenama, diare, ruam kulit, trombositopenia, ya, jadi gangguan pada pembekuan darah, kemudian anemia hemolitik, kejang, tukak lambung. Kemudian paracetamol, kerusakan pada hati. Nah, ini tentunya pada jangka panjang yang dosisnya besar. Ya. Nah, metode analisis yang digunakan itu sesuai dengan pedoman pengujian harus dilengkapi dengan metode analisis yang absah dan dapat dipercaya. Kemudian data bisa diambil dari hasil uji lab, di mana hasilnya ya harus konsisten, hampir sama antar lab yang berbeda. Ya. Kemudian metode analisis sebisa mungkin menggunakan pustaka-pustaka resmi, ya bisa FI edisi terbaru, ekstrak farmakope atau farmakope negara lain. Jika metode tidak ada pada pustaka resmi, bisa menggunakan metode analisis dari literatur buku yang dikeluarkan oleh BPOM, ya, atau dari buku yang dianggap cukup keabsahannya. Nah, ini contoh buku yang dikeluarkan oleh BPOM, ya, 8687 ini misalnya, ini ya dikeluarkan oleh BPOM. Nah, ini dulu versinya masih dalam bentuk ketikan seperti ini ya, belum komputer zamannya 80-an. Nah, ini ada kode nomor metode ya. Misalnya ini 038 OT86. Ya, OT itu berarti menunjukkan bahwa ini prosedur untuk obat tradisional, 86 di tahun 86 metodenya ya. Ini misalnya identifikasi natrium siklamat dalam jamu, identifikasi sakarin dalam jamu ya. Kemudian ini identifikasi senyawa benzoat dalam jamu, identifikasi strychnin dalam jamu, ya, identifikasi quinin dalam jamu, ya. Kemudian ada nipagin, nipasol dalam makanan, ya. Jadi metode ini tidak hanya untuk OT saja ya, jadi ini kodenya kalau OT ya OT, kalau ini makanan kodenya M di sini, N ini narkotik ya, N ini ganja dalam OT, kodein, ya termasuk obat juga. Ya ini buku metode analisis. Kemudian ini ada lagi tahun 88 ya di bidang OT ini misalnya ada identifikasi phenylephrine hidroklorid, phenylpropanolamin, hiperasin sitrat, kemudian pirimetamin, ya, kemudian uji batas logam berat dalam jamu. Nah, prinsip analisis sampel BKO, ya, prinsipnya adalah tentunya diawali dengan preparasi sampel, ya, karena ini adalah jamu, ya, di mana komponen senyawa dari jamunya sendiri, dari bahan alamnya itu kan banyak sekali, ya. Nah, makanya butuh pemisahan ya untuk mengurangi senyawa yang tidak menjadi target gitu ya, menghindari kejenuhan pada pelarut juga ya. Nah, itu jadi preparasi sampel ini sangat menentukan sekali. Ya. Bagaimana kalau misalnya sudah dipakai etanol aja semua ketarik gitu ya, semua ketarik. Nah, tapi nanti jangan-jangan ada yang polaritasnya mirip dengan obatnya ya, sehingga pada saat diidentifikasi malah kelihatannya positif tapi ternyata ada kemiripan struktur pada senyawa yang ada di tanamannya. Nah, oleh karena itu perlu adanya preparasi sampel ya dari beberapa metode yang dikeluarkan oleh BPOM. Ya, jadi ini tergantung sifat asam basa dari senyawanya, tergantung kelarutan dan polaritas. Ya, jadi biasanya menggunakan ekstraksi dulu ya, dilakukan ekstraksi dengan pelarut ya. Jadi sampelnya diekstraksi dengan pelarut yang sesuai. Ya, jadi kalau senyawanya itu asam, ya senyawanya asam atau basa, maka larut prinsipnya adalah larut dalam pelarut organik karena senyawa asam basa, senyawa BKO itu ya asam basanya kan asam basa organik ya. Nah ini larutnya dalam pelarut organik, tetapi bisa dibuat garamnya ya. Kalau senyawanya asam ya dibuat garam dalam kondisi basa. Kalau senyawanya itu bersifat basa ya dibuat
garam dalam suasana asam ya, supaya larut dalam air. Nah, dengan adanya sifat asam basa ini ya, maka nanti bisa diatur sedemikian rupa ya, supaya nanti terakhirnya itu adalah diekstraksi dengan pelarut dari larutan air atau asam atau basa. Ya, jadi awal itu dilarutkan dulu di dalam air, dibuat dalam bentuk garamnya terlebih dahulu, baru nanti ikatan garamnya dilepaskan supaya zatnya itu lebih larut dalam pelarut organiknya. Ya, karena apa? Karena dalam bentuk garam berarti dia bentuk terionnya gitu ya. Tetapi dalam pelarut organik itu dibuat supaya bentuk terionnya itu menjadi berkurang ya. Jadi supaya lebih sedikit zatnya yang mengalami ionisasi. Kalau dia tidak terionkan maka dia akan lebih larut dalam pelarut organik ya, prinsip kimia seperti itu. Jadi jika senyawanya asam maka dilarutkan dulu ya, dari dilarutkan dalam air dalam suasana basah supaya bentuk garam ya, kemudian nanti larutan kondisi basah tadi diasamkan gitu ya, diasamkan kemudian ditarik dengan pelarut organik ya. Contohnya ini asam mefenamat, asetosal ya, parastamol, ini kan strukturnya cenderung asam. Ya, jadi larutan air kemudian diasamkan, ditarik dengan ECC nanti menggunakan pelarut organik yang sesuai. Kalau senyawanya basah, maka dilarutkan air dulu dalam suasana asam, baru nanti ditarik ke pelarut organiknya dalam suasana basah. Ya, ini contohnya adalah senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen ya strukturnya. Ya, papaverin, efedrin ya, kalau itu dari tanaman begitu itu alkaloid ya, ini arahnya. Tapi kalau obat ya intinya adalah senyawa-senyawa yang memiliki nitrogen pada strukturnya. Nah, itu kalau dia senyawa asam atau senyawa basa. Nah, ada juga cara yang lain dilarutkan dengan pelarut yang sesuai ya, dengan dilakukan eliminasi senyawa lain atau senyawa pengganggu dulu. Ya, contohnya ini pada antalgin ya, cenderung strukturnya itu adalah netral begitu ya. Tidak asam, tidak basa begitu. Dan sehingga teknik ini tidak bisa dilakukan ya, sehingga dilarutkan dulu ya dengan pelarut nonpolar untuk menarik senyawa lain ya, baru setelah itu ditarik dengan pelarut etanol kalau tidak salah untuk antalgin ini. Kemudian cara yang lain adalah dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Nah itu ya, jadi ada 3 metode ya, tetapi kebanyakan metode yang ada di buku metode analisis dari Badan POM itu yang menggunakan ekstraksi cair-cair. Oke, prinsip analisis sampel BKO ya, bisa dengan reaksi kimia ya, dengan reaksi-reaksi tertentu, kemudian pengendapan ya, tetapi ini jarang digunakan karena apa? Senyawa dalam tanaman bisa mengganggu hasil. Ya. KLT ini yang paling sering ya, RF dan tergantung pada RF dan warnanya nanti yang terbentuk. Ya, karena sebagian besar BKO itu mempunyai gugus kromofor ya, nanti bisa dideteksi pada UV 254 ya, karena dia mampu menyerap sinar UV sehingga terjadi peredaman fluoresensi pada KLT dengan fase diam silika gel TF254 ya. Kemudian bisa disemprot dengan pereaksi kasnya. Kemudian bisa juga dengan spektrofotometri UV vis, ini yang dicek adalah profil spektrum serapannya. Ya, profil spektrum serapan. Jadi profil spektrumnya itu sama seperti baku, gitu ya. Tetapi set yang atau sampel yang dicek di spektro ini terlebih dahulu di KLT, kemudian dikerok, ya, kemudian dikerok baru di spektro. Jadi tidak bisa langsung dari larutan sampel kemudian di spektro. Nah itu masih mengandung banyak senyawa, gitu ya, sehingga hasilnya nggak valid. Ya, jadi dipisahkan dulu dengan KLT, setelah terpisah dikerok, kemudian
cek di spektro UV-Vis, dilihat profil spektrum serapannya, ada kemiripan puncaknya, ya, seperti baku, ya, maka dia positif. Kemudian HPLC juga bisa, ya. Jadi buku metode analisis yang terbaru di era 2000-an itu banyak yang sudah mulai menggunakan KCKT, ya, atau HPLC karena lebih ini ya, lebih praktis ya, dan lebih mudah. Oke, ini contoh prosedur 39 OT93 ya. Jadi ini dikeluarkan tahun 93. Ini identifikasi asitosal. Ya, asitosal, ruang lingkupnya metode ini digunakan untuk identifikasi asitosal dalam obat tradisional sediaan padat. Nah, ini dilengkapi dengan pustaka. Jadi ini tampilan di buku itu ya. Ada pustakanya ya. Dari buku Clark, Moffatt. Ya, kemudian prinsipnya adalah analisis kualitatif asitosal secara KLT dan spektro UV setelah diekstraksi dari sampel atau cuplikan. Nah, caranya adalah satu dosis cuplikan yang telah diserbuk halus dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 125 ml ditambah etanol, kemudian digocok. Ya, selama berapa menit di sini, kemudian filtrat diuapkan sampai kering, kemudian ditambah 20 ml air dan amonia hingga pH 9. Ya, kemudian digocok dan disaring. Ya, filtratnya kemudian diambil. Ya, kemudian diekstraksi cair-cair ya dalam ether. Ya, kemudian nanti diuapkan. Ya, jadi rekan-rekan sudah pada praktikum ya untuk BKO. Ada papaverin, papaverin dan parastamol ya. Jadi papaverin itu mewakili basa, sifat basa, sedangkan parastamol itu yang mewakili kondisi cenderung asam senyawanya. Ya, kemudian sisanya nanti dilarutkan dalam 5 ml etanol, kemudian dengan cara yang sama diekstraksi, yang sampel ditambah baku, ya. Jadi ini sekalian untuk memvalidasi metode gitu ya, memvalidasi metode apakah dengan metode ini benar-benar mampu menarik astosalnya gitu ya. Jadi misalkan di sini kok nanti di KLT-nya itu tidak ada ya. Di sampel juga tidak ada. Nah, ini kan perlu dicurigai bahwa apa? Metode yang dilakukan salah. Misalnya salah ngambil ether itu harusnya ada di atas, tapi kalian mengambilnya di bawah misalnya ya. Nah, berarti kan ada kesalahan metode. Jadi ini untuk mengontrol memvalidasi metode yang dilakukan. Kemudian larutan baku ya. Kemudian di KLT sudah ditunjukkan fase geraknya ya. Dan fase gerak ini tidak untuk dipilih ya, tetapi dua-duanya dilakukan gitu. Jadi untuk membuktikan produk mengandung BKO itu kan tidak boleh asal-asalan ya, karena nanti kalau ternyata hasilnya keliru gitu ya malah bisa ditutup balik nanti ya kan. Nah, sehingga ini dengan sistem fase gerak yang berbeda, kalau hasilnya positif semua berarti itu yakin itu adalah positif ya. Kemudian penampak bercaknya dengan UV254 terjadi peredaman fluoresensi. Ya, bisa disemprot dengan FHL3 ya karena dia kan ada fenolnya juga. Kemudian cara spektro ya tadi ya hasil KLT ini dikerok, kemudian masing-masing nanti dilarutkan gitu ya dengan pelarut, kemudian di scanning lambda ya. Nanti dilihat pola spektrum serapannya. Oke, kemudian ini ya mulai tahun 2021 ini sudah mulai campuran ya. Jadi harapannya dengan sekali prosedur begitu bisa sekalian mengidentifikasi beberapa BKO begitu ya supaya lebih efektif ya. Jadi ini yang memiliki sifatnya sama gitu ya.
Dan ini caranya dengan spektroderivatif ya. Spektroderivatif kan itu untuk mengidentifikasi atau ya menganalisis campuran ya. Oke, kemudian ini prinsipnya sama, ditambah dengan NaOH karena mereka asam, ditambah NaOH supaya terbentuk garamnya, kemudian dilarutkan dalam air ya karena terionkan ya lebih banyak yang bentuk terionnya, maka larut dalam air, kemudian setelah itu didiamkan, disaring, kemudian diasamkan ya supaya ikatan garamnya terpisah, bentuk tak terionnya lebih banyak dan akan lebih masuk ke larut organik, yaitu di sini yang dipakai kloroform. Nah, di sini ECC-nya 4 kali ya supaya terambil ya. Ini juga sama, ada larutan B sebagai tambah yang sampel ditambah baku dan dilakukan sama seperti sampel ya untuk memastikan bahwa metode yang dikerjakan itu benar ya, metode preparasi yang dilakukan itu benar. Oke, kemudian di KLT ini fase geraknya ya tidak usah dihafalkan fase gerak ini ya. Kemudian fase diamnya akan selalu silika gel GF254 ya. Kemudian spektro sama seperti tadi. Tapi ini dengan teknik derivatif ya. Yang persyaratannya OT tidak mengandung antalkin dan asam mefenamat. Kemudian ini campuran, ini juga prosedur tahun 2021 ya. Jadi saya mengakses yang terbaru baru yang 2021, yang terbaru lagi belum sempat ya untuk tulan ke perpus BPOM gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ya. Identifikasi campuran fenilbutason, indometasin, dan asam mefenamat ya dalam OT. Ini metodenya. Nah, ini KLT dan spektro juga masih dipertahankan metode ini ya. Nanti bisa dicek caranya. Ya, ini sudah dengan cara serbuk ditambah dengan kloroform di reflux ya. Jadi langsung diambil menggunakan kloroform. Ya. Tentunya metode ini sudah mengalami validasi ya. Jadi ini kemudian setelah kloroform diuapkan, ditarik dengan metanol. Ya, berarti senyawa-senyawa ini sifatnya adalah semi polar ya. Oke, kemudian sama ada larutan, bahkan ini ada larutan bakunya. Jadi larutan bakunya kalau campuran itu ada yang tunggal gitu ya, nanti penotolannya itu ada yang tunggal dan ada yang dicampur ya. Oke, kemudian ini fase geraknya. Ya, kemudian di sini ada syaratnya ya. Oh ya, ini untuk spektronya nanti bisa dibaca sendiri ya. Lambda max-nya ada di mana ya untuk asam mefenamat, indometasin, dan fenilbutason. Kemudian ini campuran antipirin, asam mefenamat, dan fenilbutason. Nah, ini prosedurnya kalau kita lihat pakai metanol ya di reflux. Kemudian cairan disaring ditambah filtrat diuapkan ya, kemudian ditambah metanol ya. Jadi kenapa kok nggak langsung dari hasil ini disaring? Nah, itu nanti konsentrasinya terlalu encer, menotolkannya terlalu besar volumenya ya, sehingga nanti totalannya akan terlalu besar ya, sehingga dipekatkan ya dan dikondisikan konsisten, yaitu nanti dilarutkan dalam 5 mili metanol. Ya, jadi meskipun ini kualitatif, tapi cara yang dilakukan itu juga kuantitatif untuk menjaga kekonsistenan hasil. Ya, karena nanti kalau tidak seperti ini, misalnya, yaudah diuapkan, terserah nguapkannya gitu, mungkin nanti saya hasilnya bisa negatif dengan sampel yang sama, nanti orang lain bisa positif, tapi dengan prosedur yang sudah terstandar begini, gitu ya, maka hasilnya akan sama baik saya yang melakukan maupun orang lain yang melakukan.
Oke, tapi ini metodenya ya kita lihat ternyata KLT, spektro, KCKT, dan GC ya, alternatif yang bisa digunakan. Ya, ini KLT, spektro, KCKT, kemudian ini pakai GC. Ya, kalau KLT ini fase geraknya, spektro seperti tadi dari KLT dikerok kemudian dicek spektro. Kemudian kalau KCKT ini kita lihat fase diamnya ya pakainya adalah oktadesilsilan. Ya, oktadesilsilan itu C18 ya. C18 fase terbalik. Kemudian fase geraknya astonitril air ya. Lebih polar daripada fase diamnya. Kemudian ini ada campuran kafein dengan astosal. Ya, ini metodenya KLT spektro ya, masih dipertahankan itu. Nah, ini metodenya ternyata ya pakainya apa? Kloroform. Ya, kloroform direflux ya, kemudian diuapkan, kemudian dilarutkan pakai metanol. Nah, kemudian kafein, astosal ya. Ini silika gel, kloroform etil ya. Nah, ini pada saat di spektro hasil kerokan dilarutkan dengan metanol ya. Jadi kenapa kok pakainya metanol tidak etanol? Ya, metanol itu daya melarutnya jauh lebih tinggi dibandingkan etanol ya. Daya kemampuan melarutkannya lebih tinggi metanol. Tapi memang harus hati-hati, ini harus dengan teknik menyaring yang harus dengan benar ya penyaringannya. Karena kalau tidak, nanti ada silika yang terikut di filtrat, ya dampaknya apa? Nanti mengganggu pembacaan spektrum serapannya. Ya, jadi ini harus hati-hati ya. Nah, kalau saya biasanya blanko ya, bagian blanko itu menggunakan kerokan kosong gitu ya. Jadi ada lempeng KLT yang tidak ada bercak, tidak dipastikan itu benar-benar tidak ada bercak, kemudian nanti dikerok ya, kemudian ikut disaring. Nah, itu sebagai blankonya. Jadi blankonya tidak hanya metanol saja, itu maksudnya ya. Oke, kemudian obat tradisional tidak mengandung kafein dan asetosal. Kemudian di sini ada kafein, chlorpheniramine maleat, CTM, dan paracetamol, prometasin. Nah, ini ada 4 ya. Nah, ini prosedurnya ya, sampel, kemudian pakai air, kemudian ditambah NaOH ya. Kemudian dilarutkan dalam air. Ya, kafein itu memang termasuk alkaloid gitu ya. Kalau senyawa fitokimia ya, punya nitrogen, tetapi dia strukturnya itu juga nitrogennya banyak, oksigennya banyak gitu ya, sehingga kemampuan larut di dalam airnya juga cukup baik begitu ya. Nah, sehingga tetap masih ada yang bisa keambil di air gitu ya. Meskipun tidak semuanya gitu ya, karena kelarutannya juga terbatas dalam air, tapi ada masih bisa larut dalam air ya. Oke, kemudian digocok 30 menit, filtrat diasamkan ya dengan HCl, kemudian dimasukkan dalam kloroform ya. Nah, ini juga si kafein masih bisa larut dalam kloroform ya dalam suasana asam. Nah, jadi dia amfoter itu sifatnya ya. Oke, kalau yang lainnya paracetamol ya jelas ya kan, paracetamol itu dia cenderung asam, pakai NaOH dia terionkan, bentuk garam larut air, ditambahkan asam, ya dia bentuk tak terionnya menjadi lebih banyak, bisa larut ke kloroform. Nah, ini masih sama. Oke, jadi ini caranya bisa KLT, spektro. Ya, jadi kalau KCKT dikatakan
positif ya jika apa? Jika muncul waktu retensi yang sama ya, waktu retensi, dan ini detektornya sudah ditetapkan juga, oh pakai UV dengan panjang gelombang 255 ya. Kemudian ini oktadesilsilan juga C18, fase geraknya ya ini pakai dapar ya, metanol dan dapar. Ini harus hati-hati ada daparnya ya, karena dapar itu biasanya kalau kita pakai KCKT hindari menggunakan dapar, karena dapar itu kan ada garam ya, di situ ada garam ya, di mana garam ini kan harusnya kan larut dalam polar itu ya, tetapi kita juga menggunakan pelarut yang kepolarnya lebih rendah dari air begitu, sehingga kadang dia menyumbat, biasanya sering menyebabkan sumbatan pada kolom. Jadi kolomnya cepat rusak biasanya kalau menggunakan dapar. Ya, jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Oke, kemudian menggunakan GC juga ada di sini metodenya ya. Kemudian ini campuran difenhidramin, ya, antiinflamasi, nipagin, dan teofilin. Nah, ini ternyata prinsipnya pakainya dilarutkan di kloroform, di reflux juga. Ya. Jadi ini sekalian BKO dan pengawet ini ya. Oke. Caranya di sini juga pakai KLT dan spektro. Ya. Kemudian ini lambda max-nya. Kemudian di sini ada campuran parastamol dan natrium diklofenat ya, dengan metode spektroderivatif. Nah, preparasinya ini ternyata dikocok menggunakan metanol, kemudian ya, kemudian digocok ada stirrer begitu selama 30 menit saja. Ya. Kemudian ya tentunya sekali lagi ini dengan metode ekstraksi yang sesimpel ini sudah masuk di buku metode analisis ini ya. Berarti ini memang sudah dilakukan validasi, kemudian LOD-nya ya, limit of detection-nya itu juga masih bisa ditolerir kan, ibaratnya begitu ya. Oke, spektro ya, sama dikerok juga, kemudian dicek di ini ya, dicek di spektrum, dicek kesamaan pola spektrumnya. Kemudian ini ada chlorpropamid dan glibenclamid, ya ini untuk diabetes ya, anti diabetes, jamu penurunan gula darah. Ini caranya dengan etanol ya, etanol di ultrasonik 30 menit, kemudian diuapkan. Nah, ini diuapkan hingga lebih kurang 4 mili, jadi nggak sampai kering ya, sisanya di labu takar 5 mili. Ada ya labu takar 5 mili, nanti silahkan dicek di internet, itu sebenarnya ada. Tapi memang di lab kita nggak ada, ya, makanya di praktek itu harusnya 5 mili, tapi nggak bisa ya kita modifikasi 10 mili gitu ya. Oke, ini identifikasi dengan KCKT. Ini sudah dipilih KCKT, pakai oktadesesilan, kemudian astonitril, air, laju alirnya juga sudah ada ya. Kemudian UV pada panjang gelombang 240. Kemudian ini sildenafil sitrat. Nah, ini tapi dari jurnal. Nah, ini caranya diserbuk, kemudian ditambahkan metanol di vortex ya, kemudian disentrifuge. Nah, sama sampel ditambah sildenafil. Nah, tapi ini tentunya harus hati-hati ya, karena ini pakai metanol saja ya, metanol saja. Semua senyawa juga akan masuk ke ini ya, filtratnya nanti ya. Oke, ini fase gerak yang digunakan menggunakan KLT. Oke, ya ini salah satu contoh ya metode kerja. Nah itu
Jadi sangat bervariasi sekali dalam preparasi sampelnya, tetapi prinsip metodenya ada KLT di yakinkan dengan spektro, kemudian ada spektroderivatif, ada KCKT, atau bahkan ada GC.